Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Desti Rianti. Di video kali ini kita sudah memasuki bab yang ke-8, yaitu accessing command line. Di materi ini kita akan mempelajari apa saja sih? Yang pertama yaitu change language in Debian, yaitu cara kita merubah bahasa di Debian. Yang kedua yaitu pengenalan basic terminal, dan yang ketiga adalah password root pada Ubuntu. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu change language in Debian. Kita langsung masuk ke aplikasinya, kita klik start Debiannya, kita tunggu saja ya prosesnya. Di sini sudah terdapat tampilan nama akun kita ya teman-teman. Kita coba login, klik, lalu masukkan sandi akun kita, enter. Nah, di sini kan terlihat ya teman-teman bahwa ini harinya yaitu hari Kamis 5 September jam 9 atau jam 9:41. Di sini bahasa kita masih menggunakan bahasa Indonesia ya teman-teman. Di sini kita bisa carikan terminal. Lalu klik aplikasinya atau klik terminalnya. Nah, di sini sudah terdapat tampilan root ya teman-teman. Kita coba ketikkan SU. Lalu kita enter. Di sini kita diharuskan memasukkan sandi kita ya teman-teman, yaitu sandi yang pertama. Enter. Nah, di sini kalian silakan masukkan saja perintah sudo dpkg min r configure locales, lalu enter. Nah, di sini adalah tampilan untuk kita mengubah bahasa ya teman-teman. Nah, di sini kan bahasa saya masih menggunakan bahasa Indonesia, dan saya itu ingin mengganti ke bahasa Inggris. Jadi kita carikan saja kodenya. Kodenya yaitu en.us.utf-r-8 utf-8. Nah, kita bisa menggunakan dengan cara kita spasi untuk memilihnya, lalu kita enter, lalu kita oke. Nah, jika kalian ingin misalnya bahasa kalian itu bahasa Inggris, lalu ingin mengubah ke bahasa Indonesia, kalian bisa mencari kode bahasa Indonesia. Kita carikan. Nah, ini dia teman-teman, ID strip id.utf-8 utf-8. Kita coba, lalu kalian spasi biar ada tanda seperti bintang, lalu kalian enter. Karena di sini saya ingin mengubah bahasa saya menjadi bahasa Inggris, maka saya akan memilih yang pertama tadi ya teman-teman. Saya akan memilih yang us.utf-8 utf-8, lalu kita enter. Kita pilih yang en us utf-8 lagi, kita enter lagi. Kita tunggu sebentar ya teman-teman, dan selanjutnya kalian bisa masuk ke bar aktivitas. Setelah itu kalian bisa carikan pengaturan di logo pencarian ya teman-teman. Ini kalian bisa cari yang wilayah dan bahasa yang gambarnya seperti bendera ini ya teman-teman. Kalian bisa langsung klik atas, lalu kalian pilih yang Inggris. Kalau kalian seperti ini, kalian pilih ini.
sini kalian harus memasukkan sandi yang tadi ya teman-teman, masukkan saja. Jika sudah, kalian bisa coba power off dulu. Dan kita coba start lagi. Ini kita bisa masuk lagi. Nah, ini sepertinya sudah berganti ya teman-teman. Itu seperti bahasa Inggris dan ini tidak ada tulisan harinya. Kalau bahasa Inggris hanya terdapat bulannya saja. Coba masuk, lalu masukkan password kalian, enter. Nah, di sini bahasanya sudah berganti ya teman-teman. Kita coba lihat. Nah, di sini kita coba carikan setting. Di sini bahasanya sudah berganti ya teman-teman. Yang awalnya adalah pengaturan, sekarang sudah bisa berganti menjadi setting. Jadi proses mengganti bahasa kita berhasil ya. Lanjut ke materi yang kedua, yaitu pengenalan basic terminal. Nah, basic terminal itu merupakan suatu konfigurasi dasar atau perintah dasar yang sangat sering digunakan pada OS Linux. Kita buka VirtualBox. Seperti biasa, kita start, lalu kita harus login lagi. Kita masuk ke akun, kita masukkan password kita, enter. Lalu seperti biasa kita akan membuka terminal. Nah, di sini kan sudah ada tampilan seperti ini ya teman-teman. Nah, di sini kan ada tanda underscore ini kan. Dan teman-teman tahu nggak sih apa arti nama sebelum tanda underscore ini? Jadi nama sebelum tanda underscore ini merupakan penamaan yang digunakan sebagai user, yang mana ini sudah kita tetapkan ketika kita melakukan proses instalasi. Kalau teman-teman ingin ngecek nama username itu bisa dengan perintah ketikkan new AMI, lalu kita enter. Ya, di sini sudah terdapat bahwa kita mempunyai username, yaitu username saya adalah Desti sesuai dengan nama saya. Lalu apa maksud dari nama setelah underscore ini? Ini merupakan hostname yang digunakan pada Debian server ini, yang mana hostname itu digunakan sebagai penamaan dalam jaringan. Jadi misal server ini berada di Banjarmasin, sedangkan saya di Pemalang. Nah, ketika saya akan remote Debian server yang berada di Banjarmasin, maka saya harus menggunakan penamaan hostname ini sebagai penamaan untuk meremote. Jadi saya meremote nama Debian dan masukkan IP address-nya. Nah, jika teman-teman ingin ngecek nama hostname-nya, teman-teman bisa saja masukkan perintah hostname ctl. Hostname ctl. Enter. Nah, di sini terdapat static hostname, lalu terdapat icon name, lalu chassis VM dan informasi lainnya. Karena saya menggunakan VirtualBox, maka virtualisasinya Oracle. Kalau teman-teman menggunakan VMware, kemungkinan virtualisasinya akan berbeda. Jadi sekali lagi, hostname ini atau Debian ini merupakan penamaan pada jaringan ketika saya mengakses sebuah internet. Maka terdapat nama ini yang akan muncul di internet tersebut. Nah, untuk menghilangkan semua ini, teman-teman bisa klik clear ya. Terus kita bisa enter. Lalu apa maksud dari tanda lengkung ini? Jadi maksudnya adalah ketika terdapat label ini di terminal, kita itu menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Teman-teman bisa gunakan pwd untuk mengecek di mana keberadaan kita sekarang. Nah, kita sedang berada di home ya teman-teman. Ini saya akan masuk ke directory lain yang mana membuat saya tidak berada di home directory lagi, dengan perintah cd atau etc. Enter. Di sini lambang lengkungnya
akan hilang karena saya sudah tidak berada di home directory lagi. Saya akan coba ke home directory lagi dengan perintah cd home. Apa maksud dari lambang dolar ini? Lambang dolar ini merupakan penandaan hak akses. Ketika terdapat dolar, ini menandakan bahwa teman-teman hanya memiliki akses user biasa. Dan jika teman-teman terdapat lambang seperti itu, menandakan bahwa teman-teman memiliki hak akses root atau hak akses yang paling atas, karena terdapat beberapa direktori atau file yang hanya dapat diakses menggunakan direktori root. Nah, caranya bagaimana agar kita dapat masuk ke hak akses root? Nah, di sini kan saya sudah ketikkan perintah su, lalu masukkan password rootnya. Dan teman-teman bisa lihat tanda dolarnya sudah hilang. Itu menandakan bahwa hak akses saya sudah dalam hak akses root, sehingga saya dapat mengakses direktori apapun. Lah, kok lambangnya hilang juga? Karena ini saya tidak berada di home directory. Bukannya ini berada di slash home atau slash txt ya, yang menandakan bahwa saya berada di directory home. Nah, jadi berbeda ya, home directory-nya root dan juga home directory-nya user biasa, itu berbeda. Jadi gimana kalau kita mau ke directory home root? Kita bisa masukkan perintah cd root. Kita sudah berada di home directory-nya root, dan di sini logo-logonya juga ada lagi ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu password root pada Ubuntu. Nah, jika di proses instalasi pada Debian itu terdapat parameter password root, sehingga kita bisa membuat password root secara langsung. Tapi di Ubuntu itu ketika proses instalasi tidak ditampilkan parameter, sehingga kita tidak bisa membuat password root. Jadi bagaimana membuat password root pada Ubuntu? Nah, caranya kita bisa buka VirtualBox terlebih dahulu, lalu kalian bisa start Ubuntu-nya. Nah, jadi sekarang kita akan membuat password root-nya. Kita coba dengan perintah sudo passwd, sudo passwd, lalu enter. Dan sekarang kita disuruh untuk memasukkan password user. Kita tidak langsung membuat password rootnya, tapi kita diharuskan memasukkan password user terlebih dahulu. Password user itu yang digunakan saat kita login ke Ubuntu. Kita masukkan. Di sini kita diharuskan membuat password rootnya. Ini saya kasihkan saja password saya 1212. Enter. Lalu kita masukkan lagi password rootnya. Nah, sekarang kita sudah bisa masuk ke hak akses root dengan perintah su, lalu masukkan password. Sekarang kita bisa cek apakah kita berada di user root atau perintah pwd. Sekarang kita sedang berada di home directory. Kita bisa masukkan perintah cd spasi / root. Enter. Lalu pwd. Nah, di sini kita sekarang sudah berada di root ya teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya.